أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya ayat 54. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, BCA Islamic Center hadir kembali untuk berdakwah melalui Al-Quran ini. Kita berdakwah dengan BCA Hati. Jadi kemarin sudah kita, masih ingat Pak Yani dan kawan-kawan semuanya, BCA Hati? Lupa? Hati adalah Hakko Tilawatih, disingkat dengan hati. Hakko Tilawatih. Minta tolong coba dicari surat kedua ayat 121. Siapa yang menemukan dulu baca. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita umat Islam ini agar kalau baca Al-Quran harus dengan hakko tilawatih. Ya, dengan membacanya, dengan tartil, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan kalau bisa menghafal. Jadi supaya akal kita, hati kita, tubuh kita ini dihuni ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti diharapkan ucap, hati, pikir, perbuatan kita mengikuti Al-Quran. Bu Tuti udah ketemu?
Surat kedua ayat 121. Baca betul yang keras. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, di situ ada iman, kebalikannya apa? Ingkar ya. Jadi iman itu baik, nek ingkar jelek. Nek semestinya itu baik, nek tidak semestinya jelek. Makanya usahakan ngajinya tadi Pak Yani dengan D5. Pak Yani masih ingat? D5 dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan, dihafal. Ulangi Pak Yani. Dibaca, difahami, difahami dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan, dihafal. Nah, misalnya Pak Yani ditanya, Pak Yani ngaji dengan hakko tilawati itu terdapat di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 121. Nah, itu namanya hafal. Apalagi kalau tidak melihat tulisannya. Nah, misalnya Bu Tutik ditanyai, apa BCA hati itu? Apa BCA hati itu? Hati itu apa? Hakko tilawati. Nah, disingkat dengan hati. Dengan BCA hati. Ya, memang begitu. Jadi itu piranti yang luar biasa di dalam tubuh kita itu, ya, ada SH itu. Ada sholat, ada hati. Kalau sholatnya baik, seluruh ya nanti perbuatannya akan menjadi baik. Kalau hatinya baik, seluruh jiwa raganya akan menjadi baik. Makanya Rasulullah itu dihadirkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah itu caranya ya, wasilahnya ya dengan sholat dan BCA itu. Baik, kita lanjut di surat Al-A'raf ayat 54. Pada permulaan ayat ini Allah menegaskan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Dialah pemilik, penguasa dan pengaturnya. Dialah Tuhan yang berhak disembah dan kepadanya manusia harus meminta pertolongan. Pak Yani masih ingat surat Al-Fatihah ayat 5? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita menyembah Allah ya, mentaati Allah, taat, patuh. Setelah itu kita minta sama Gusti Allah, mohon. Permintaannya berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Nek iso apa? Sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba minta tolong Pak Bambang surat Al-Baqarah ayat 201 sama 202. Monggo dicari siapa yang ketemu dulu Pak Bambang kalau ketemu. Ayo Pak Bambang. Yang keras Pak Bambang. 201 sama 202. Silahkan dibaca artinya. Enggak ada. Siapa yang ketemu? Pak Wawan ketemu tak? Atau Pak Yani? Pak Wawan ngantuk.
Sudah Ustaz, 201. Oke, silakan yang keras. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, jadi orang yang selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka itu memang sejak dia itu dahulu di dunia dia sudah berupaya untuk itu, ya gelem ngaji, ya gelem sholat, ya gelem zakat, ya rukun Islam itu loh, rukun iman, ihsan itu, Islam, iman, ihsan itu dilakukan, nah, dibalesi sama Gusti Allah itu. Kita lanjutkan, walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanya langit dan bumi saja, tetapi yang dimaksud ialah semua yang ada di alam ini. Karena yang dimaksud dengan langit ialah semua alam yang di atas, dan yang dimaksud dengan bumi ialah semua alam di bawah, dan termasuk pula alam yang ada di antara langit dan bumi, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Surat Al-Furqan ayat 59. Adapun yang dimaksud dengan 6 hari ialah 6 masa yang telah ditentukan Allah, bukan 6 hari yang kita kenal ini, yaitu hari sesudah terciptanya langit dan bumi. Sedang hari dalam ayat ini adalah sebelum itu. Berikut ini penjelasan tentang 6 hari dalam ayat ini menurut para ilmuwan. Menurut Marconi 2003, penjelasan ke-6 masa tersebut sebagai berikut. Masa pertama yakni masa sejak dentuman besar atau Big Bang dari singularity sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal atau super force. Ruang waktu mulai memisah, namun kontinum ruang waktu yang lahir masih berwujud samar-samar, di mana energi, materi, dan ruang waktu tidak jelas bedanya. Masa kedua, masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun jagat raya ini masih belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic shock atau subkosmos. Gaya nuklir kuat memisahkan diri dari gaya elektrolemah. Mulai terbentuknya materi-materi fundamental, quark, anti-quark, dan sebagainya. Jagat raya mulai mengembang. Paham Bu Tuti? Paham? Sing sampean iya, sing sampean dol lho. Kosmos. Ya, saya baca ya kurang sedikit. Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Gaya nuklir lemah mulai terpisah dengan gaya elektromagnetik. Inti-inti atom seperti proton, neutron, dan meson tersusun dari quark. Apa ya nih? Quark itu. Quark sinyal. Kok mari maem ya apa sih? Iki basa planet iki quark iki. Kok lah yo jarene Bu Tutik war ya mari mangan mie ya war. Iku lak mari maem iku.
Masa ini dikenal sebagai masa pembentukan inti-inti atom atau nukleosintesis. Ruang waktu serta materi dan energi mulai terlihat terpisah. Masa keempat, elektron mulai terbentuk namun masih dalam keadaan bebas, belum terikat dan inti-inti atom untuk membentuk atom yang stabil. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya materi dan radiasi, dan jagat raya terus mengembang dan mulai nampak transparan. Masa keenam, jagat raya terus mengembang, atom-atom mulai terbentuk, agregat menjadi molekul-molekul, makromolekul, kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang tata surya, dan planet-planet. Adapun mengenai lamanya sehari, menurut agama Islam hanya Allah yang mengetahuinya, sebab dalam Al-Quran sendiri ada yang diterangkan bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Dalam firman-Nya yang disebutkan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat Al-Hajj ayat 47. Dan ada pula yang diterangkan 50.000 tahun seperti dalam firman-Nya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hari yang 6 itu ialah hari-hari kita sekarang, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan hal yang tak baik pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan gunung-gunung pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Sesudah asar merupakan ciptaan terakhir. Pada saat terakhir itu antara waktu asar dan permulaan malam. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini ditolak oleh para ahli hadis karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Dari segi sanadnya pun hadis ini adalah lemah karena dirawikan oleh Hajjaj bin Muhammad al-Ajwar dari Juraij yang sudah tidak waras di akhir hayatnya. Menurut Al-Manar, hadis ini termasuk hadis-hadis Israiliyat yang dibikin oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan dikatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat-ayat yang lain diterangkan lebih terperinci lagi tentang masa-masa penciptaan langit dan bumi, seperti terdapat dalam firman Allah, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Surat Fussilat ayat 9. Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi. Dia memberkahi dan menentukan kadar makanan penghuninya, dan 4 masa yang sama cukup sesuai bagi siapa yang memerlukannya. Surat Fussilat ayat 10. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan bumi. Ini masih merupakan asap. Kau berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka. Surat Fussilat ayat 11. Maka
Dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Fussilat ayat 12. Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan: 1. Penciptaan bumi yang berasal dari gumpalan-gumpalan yang kelihatan seperti asap adalah 2 masa. Penciptaan tanah, bukit-bukit, gunung-gunung, serta bermacam tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam 2 masa pula. Dengan demikian sempurnalah penciptaan bumi dan segala isinya dengan 4 masa. Kedua, penciptaan langit yang berasal dari gumpalan-gumpalan kabut itu dengan segala isinya dalam 2 masa pula. Adapun bagaimana proses kejadian langit dan bumi, Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci, dan kewajiban para ahli untuk menyelidikinya dan mengetahui waktu atau masa yang diperlukan untuk masing-masing tahap dari tahap-tahap kejadiannya. Kemudian setelah selesai penciptaan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arsy, mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan langit dan bumi sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Tentang bagaimana Allah bersemayam di atas arsy dan bagaimana Dia mengatur semesta alam ini tidaklah dapat disamakan atau digambarkan seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasana, karena Allah tidak boleh dimisalkan atau disamakan dengan makhluknya. Namun hal ini harus dipercayai dan diimani. Hanya Allah sendiri yang mengetahui bagaimana hakikatnya. Para sahabat Nabi tidak ada yang merasa ragu dalam hatinya mengenai bersemayamnya Allah di atas arsy. Mereka meyakini hal itu dan beriman kepadanya tanpa mengetahui bagaimana gambarannya. Demikian Imam Malik berkata ketika ditanyakan kepadanya masalah bersemayamnya Allah di atas arsy sebagai berikut: bersemayamnya Allah adalah suatu hal yang tidak asing lagi, tetapi bagaimana caranya tidak dapat dipikirkan. Kerasulan itu adalah dari Allah dan kewajiban Rasul ialah menyampaikan, maka kewajiban manusia ialah membenarkannya. Demikian pendapat dan pendirian ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang. Maka tidak wajar manusia memberanikan diri untuk menggambarkan bersemayamnya Allah di atas arasy-nya. Naim bin Ahmad, guru Imam Bukhari, berkata tentang hal itu: orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kafir. Orang yang mengingkari sifat Allah sebagaimana diterangkannya dalam kitabnya adalah kafir. Dan tidaklah dalam sifat Allah yang diterangkannya atau diterangkan Rasul-Rasulnya sesuatu penyerupaan. Maka barang siapa yang menetapkan hal-hal yang diterima dari hadis yang sahih sesuai dengan keagungan Allah dan meniadakan sifat-sifat kekurangan baginya, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang benar. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa Dialah yang menutupi siang dan malam sehingga hilanglah cahaya matahari di permukaan bumi, dan hal ini berlaku sangat cepat. Maksudnya malam itu selalu mengejar cahaya matahari. Telah tertutup terjadinya malam, dan di tempat yang belum terkejar oleh malam, matahari tetap meneranginya, dan di sana tetaplah siang. Demikianlah seterusnya pergantian siang dengan malam atau pergantian malam dengan siang. Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamman ala huwal azizul ghaffar. Yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam.
dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Surat Az-Zumar ayat 5. Hal ini terjadi karena bumi yang terbentuk bulat selalu berputar pada sumbunya di bawah matahari. Dengan demikian pada permukaan bumi yang kena cahaya matahari terjadilah siang, dan pada muka bumi yang tidak terkena cahayanya terjadilah malam. Kemudian Allah menerangkan pula bahwa matahari, bulan, dan bintang semuanya tunduk di bawah perintahnya dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Semua bergerak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dan di antaranya tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan itu. Dengan demikian terjadilah suatu keharmonisan dan keserasian dalam perjalanan masing-masing, sehingga tidak akan terjadi perbenturan atau tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun di langit terdapat bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya yang jumlahnya tak terhingga, semua itu adalah karena Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Hanya Allah yang patut disembah. Kepadanya setiap hamba harus memanjatkan doa, memohon karunia-Nya dan rahmat-Nya, dan kepadanya pula setiap hamba harus bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikannya. Sungguh amat jauh kesesatan orang-orang yang mempersekutukannya dengan makhluknya dan memohonkan doa kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. Yang kemarin ya Pak. Jadi kalau kita mau berdoa harus minta sama Gusti Allah, jangan sampai minta yang lain-lain. Makanya ya jangan, pokoknya wis minta. Ya kemarin tuh loh. Berepiro, Mbak? Ya ngono kuwi. Ojo. Wah, pokoknya aja dolanan ngono iku. Nggarai kok dongane gak makbul ya. Dadi nang wudu ya, nang salat mari ngono wiritan terus ndonga ya. Nek ndonga ya mang njaluk dunia hasanah, akhirat hasanah, terus terhindar dari api neraka. Iku jenenge donga sapu jagat. Surat pira Bu Tuti? Ya lali. Surat kedua ayat 201 sampai 202. Yang dibaca Pak Wawan mau lho. Yo 201 sampai 202. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini di surat Al-A'raf ayat 54 BCA Islamic Center Surabaya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.